Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa jamaah min hada ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal khatimil mustafa nasir al-haqqi bil haqq wa alihi wa sahbihi mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa sallam. Yang saya hormati para Pak Bogor, Pak Istana Maulana, alhamdulillah pada pagi ini mengizinkan aula 4 dipakai tempat kita keluarga besar madrasah dan BPJS. Saya hormati BPJS dan jadi biasanya begini ya, kalau sudah memberi itu biasanya ada kan terima kasih terima dulu ya. Nanti kalau ada yang nanti kan lagi terima kasih. Salam dan salam kepada kepada kita Habibnya wa Syafi'iyya wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa bangga pada hari ini bertemu dengan Bapak Ibu dan para pemirsa. Program ini yang kita lakukan MA, NI, MTS, MA bersama pengawasnya itu alhamdulillah dan kita bisa bertemu. Saya bangga, saya sangat senang bertemu dengan para pendidik, para baik, para soleh yang punya tujuan besar untuk meningkatkan sumber daya manusia. Bapak Ibu, hari ini kita menghadapi namanya program layanan informasi digital. Pemerintah dan agama dan program yang ada transformasi digital. Transformasi digital itu tidak hanya mengalihkan layanan dari non online ke online. Hari ini kan online terus ya, dulu kan ada non online gitu kan, langsung bertemu orang online. Terus SKP itu kan sekarang berubah juga. Termasuk absen dari PNS ini, pakai pusaka gitu kan, sampai pengawas pusing pengawas. Yang tugasnya di ini kayak mau kan tugas di Cibinong ya, absen di Bogor ya,
Mana saja, gimana saja. Bisa. Kemarin itu tentunya akhirnya harus di kantor itu. Iya. Di kantor menang. Protes belum jadi itu. Protes. Kalau dia menang akhirnya habis itu juga menang ke Bosino. Baik lagi gitu kan. Saya laporkan itu bagaimana ini disebut di Jasina. Saya kata harus bertugas misalkan di Jasina misalnya. Dia nggak dulu di Bino. Baik lagi itu lagi. Efektif gitu kan. Efektif. Iya, lu juga ngomong gitu kan. Sudah ada dapat lagi gitu kan. Ini kan kasihan. Sementara kita ini perlu peningkatan layanan, peningkatan kinerja. Habis waktu di jalan gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah berubah. Jadi memang Bapak Ibu, kalau ada hal-hal memang yang perlu yang ternyata yang memberatkan, sampaikan saja. Banyak evaluasi kita, gitu. Jangan di sini, sampaikan. Aspirasi saya sangat menghargai aspirasi dari lapangan, termasuk macam-macam, baik tentang sarprasna, contoh. Karena kan pendidikan itu paling tidak ada beberapa unsur yang saya pikir untuk bisa maju. Pertama adalah SDM, sumber daya manusia. Contoh, guru-guru madrasah susah sertifikasi atau belum sertifikasi banyak, ada belum banyak. Nah, itu penting sampaikan. Guru-guru madrasah belum punya MPK, boleh MPK belum punya. Juga penting sampaikan. Dan nanti ada bahan buat kita para pemimpin ini ada kebijakan-kebijakan baru. Jadi langkah-langkah proses inovasi. Lagi sih, begitu 20 tahun aja udah jelas. Jangan. Ini belum. Yang penting kualifikasi itu terpenuhi. Maka paling pertama bagaimana mutu SDM di lembaga itu. Lembaga itu akan maju kalau mutu SDM-nya berkualitas. Satu ada kompetensinya, ada tanggung jawabnya, dan loyalitasnya. Itu. Maka nanti akan masuk pada kinerja yang baik dari nanti. Kalau kompetensi yang ada di bidang komunikasi tidak terpenuhi, ini kan belum bermutu teorinya. Ada juga tinggi akademiknya, punten. Saya fakta ya, saya memberhentikan gaji PNS golongan 4A S2. Saya mikir, hari ini 3B juga, guru nggak masuk. Lagi diberhentikan itu kirinya sekarang, apa TPG-nya itu. Kalau yang dia S2 itu udah diberhentikan kirinya, gaji. Secara teori S2 itu kan level tingkat di bawah tingkat terakhir gitu kan, di bawah S3 gitu kan, tingkat di bawah terakhir. Teorinya ada korelasi antara akhlak, antara menjawab, antara profesionalisme, ya, tanggung jawab dengan akademik, bahasa santrima, antara ilmu dan adab, bahasa santrima. Kalau bahasa pokok bahasa pesantren, antara ilmu dan adab. Korelasi antara ilmu dan adab. Adakah korelasi antara ilmu dan adab? Harus ada. Maka ada keterangan malah ada balas akhirnya malah. Ternyata fakta ilmunya tinggi akademiknya tapi tanggung jawabnya enggak. Akhirnya apa? Diberhentikan dari bisa lapangan. Terus sebenarnya berat saya pertama ini. Mikir bagaimana pemberhentikan, bagaimana anaknya. Bener kan? Ada satu yang saya ini Pak harus diberhentikan gajinya, bahkan PNS-nya. Kalau dia gaji berhentikan nanti dikit lagi PNS berhentikan, dikit lagi tuh, selangkah lagi Pak, selangkah lagi. Pas mau saya katakan, loh, sekarang gimana? Aceh masih muda usianya, kelahiran 86. Jadi masih muda ini, punya anak kecil nih. Saya telepon, nggak ngangkat, saya telepon istrinya. Istrinya. Biasanya istri itu suka gitu biasanya. Jadi gimana ini? Saya khawatir kalau diberhentikan nanti, PNS berhenti, dan nanti pas itu dia mikir cagel insaf gitu teorinya lah. Aduh, kayaknya udah didengar aduh gitu kan. Alhamdulillah dipanggil istrinya, terus komunikasi sekarang bisa dilanjut. Alhamdulillah. Nah, ini jadi SDM yang kedua adalah sarana prasarana. Yang ketiga adalah soal lembaga. Yang keempat promosi. Promosi penting. Ini empatnya ketiga ya, empatnya. Salah pada lembaga. Terkait SDM itu sekalian. Kemenangan Kabupaten Bogor ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan kerja. Ini implementasi dari Perpres ya. Nomor 1 tahun 2001 dan sampai dengan Piagam 2022.
bagaimana kita punya tanggung jawab melindungi pendidikan dan pendidikan, yaitu guru dan operator sebagai yang lainnya di madrasah itu. Sebagai implementasi dari bahasa Al-Quran itu, "Fa'yabudu hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Sembahlah Tuhanmu yang Tuhan itu yang memberikan Anda makan, hakikatnya Allah memberikan kita makan, at'amahum min ju' dari kelaparan dan memberikan kamu rasa aman. Nah, pemerintah mengimplementasi seperti apa caranya ini? Punten, misalkan supaya nih masyarakat ada makan, teorinya emang Allah hakikatnya. Tapi pemerintah membuat program-program supaya pada makan. Misalkan kayak jauh-jauh deh, kalau dengan guru misalkan membuat program sertifikasi guru, ya kan? Ada PPG namanya. Akhirnya apa? Guru tersertifikasi dan tunjangan di situ. Ada P3K di antaranya. Dengan demikian guru punya daya beli, punya daya beli dan kemampuan membeli kebutuhan hidup, kebutuhan pokok misalkan. Maka akhirnya bisa makan teorinya seperti itu. Yang kedua, wa'amanu min khauf, supaya rasa aman, nyaman, tentram, gitu kan. Contoh, guru berangkat dari rumah pakai motor ke sekolah, jauh hujan, dia dari kemana nunggu di meleset, jatuh misalkan bunter, ya kan, motornya misalkan tabrak atau jatuh ke gorong misalkan, seperti apa? Sementara kemampuan lembaga untuk membiayai pengobatan guru itu tidak ada dana cadangan untuk itu. Apalagi misalkan kalau guru misalkan punten misalkan meninggal dunia dalam keadaan yang aktif ngajar, meninggal dunia, punya anak kecil, anaknya 5 misalkan, gitu kan. Nah, bagaimana nanti kelangsungan nasib pendidikan anaknya itu? Nah, dipikirlah oleh pemerintah ini, maka akhirnya adalah APBD tenaga negara. Nah, maka kemudian kerjasama dengan OJS ini dalam rangka memberikan jaminan kenyamanan bagi Bapak Ibu semuanya. Dan nantinya ini akan berefek positif kepada kinerja sekolah, terutama ketika akreditasi. Contoh, apakah yayasan, lembaga penyelenggara sekolah ini, madrasah ini, telah memberikan gaji sesuai dengan UMR kepada gurunya? Tuh pertanyaannya sekarang. Belum. UMR itu 8 jam ajarnya, apa kerjanya dia? UMR Bogor berapa sekarang? 2, sekian, 2,9 atau 3,9. Ya, ini gaji di bawah UMR. Ini kan kalau program itu dibuat supaya minimum UMR adalah 5. Yang kedua, apakah guru dijamin kesehatannya melalui BPJS kesehatan? Pertanyaan kedua, kan? Oh, nggak ada. Misalkan, pertanyaan ketiga misalkan, apakah itu dijamin tentang ada tabungan pensiunnya seperti apa? Itu Bapak Ibu, lembaga harus menjamin tunjangan tahun depan ada pensiun, dana pensiun, juga tunjangan kesehatan, juga namanya kecelakaan, itu berat Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang lembaga sendiri, maka perlu ada kerjasama dengan lembaga negara, namanya BPJS, BUMN. Bayar ke sana tiap bulan, biasanya baik potong melega gajinya kayak PNS, aspek. Kasar itu Bapak Ibu, itu uang kita sebenarnya, ya kan? Uang tabungan kita nang teka rasa dipotong, teka rasa apa maksud? Dipotong gue, berapa potongannya itu? Sedikit hafal potongannya itu. Nah, maka ada dia bangsa kita dengan menang PNS semua dengan pas meninggal, pas juga dan ayah menang aspek gitu. Sehingga dia ada potongan dari gajinya setiap bulan sampai sekian tahun lamanya digerakkan atau ditasalurkan gitu kan, bahasa santri ditasalurkan gitu kan oleh BPJS gitu kan. Maka nanti pesertanya menerima manfaat, bahasa PPPP apa? Haji mamanya menerima maslahat katanya, menerima maslahat gitu bahasanya, menerima manfaat dari situ. Maka akumulasi misalkan tabungan kita kalau kita total misalkan 20 juta, benar-benar jadi 40 juta, kemudian benar-benar gitu, ada manfaat di situ posisinya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Maka saya memandang penting ada kerjasama pada BPJS dengan madrasah-madrasah ini. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga, pertemuan antara BPJS dengan para kepala madrasah di Kabupaten Bogor. Supaya Bapak Ibu punya informasi. Jangan sampai di teman-teman jangan sosmed kerjaan dengan kerja
buat pegawai pabrik saja, gitu kan? Guru-guru mah tidak sebut, padahal guru ada undangnya kan? Ada undang-undangnya guru-guru itu. Maka guru terbahulah tak guru teh hesek yang guru terbahulah kan? Bahulah kan? Yang guru hesek. Hari ini Bapak Ibu orang udah pengen jadi guru hari ini. Pengen mau jadi guru sekarang. Kenapa? Undang-undang nak jelas. Ada undang-undang jadi guru jelas ya. Profesi yang terlindungi kalaupun profesinya logor. Profesi untuk logor Pak. Lain dengan di dokter. Kalau dokter Pak nggak punya izin praktek dokter dia nggak bisa Pak. Namanya malpraktek. Punten. Kalau guru belum S1 atau S1-nya tidak linear jadi guru misalkan punten. Sarjana hukum ajar PKN. Mungkin ngerti tentang hukumnya, tapi tentang tata negaranya, tapi nggak linear secara akademiknya. Tapi faktanya banyak sarjana hukum banyak PKN di sekolah-sekolah banyak kan ya? Banyak faktanya. Ini kan namanya itu profesi siapa bikin satu logo. Harus mengunci itu. Kalau S1 PAI ya kita PAI, gitu kan? S1 PAI apa namanya? PAI diajar oleh misalkan S1 fisika, kan jauh banget itu. S1 PAI apa namanya? PAI diajarkan oleh S1 PKN, itu jauh. Gitu. Tapi faktanya ada, dan itu terus saja berlanjut itu. Ini namanya profesi yang logor. Bukan logor profesi ini. Kalau itu di dunia kesehatan udah habis tuh Pak, udah habis Pak, ditutup sekolahnya Pak, ditutup ini ya Pak, kliniknya ditutup. Kenapa? Ini nggak sesuai. Gitu. Nah, kalau dulu kan masih ada toleransi gitu kan. Nah ini Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian, pada hari ini kita akan nanti mendengarkan bagaimana BPJS Ketenagakerjaan ini ada yang mana JKT, Jaminan Ketenagaan JKKN, Jaminan Ketenagaan Kerja. Ada namanya Jaminan Pensiun, JP ya namanya. Apalagi Jaminan Kehilangan Pekerjaan, JHT, JKP. Ada banyak, ada 5 kalau tidak salah. Ya, ada 5. Ada 5. Banyak yang ini ada JKK namanya Jaminan Ketenagaan Kerja, ada JHT Jaminan Hari Tua, Jaminan Hari Tua. Jadi misalkan dia sudah ngajar, gitu. Kemudian pensiun. Kita kan punya asumsi hari ini bahwa pensiun itu hanya bagi orang-orang PNS saja, ya, PNS saja. Sehingga lembaga-lembaga swasta memberikan pensiun kepada gurunya bingung gimana caranya. Sekarang nggak usah bingung, ada namanya BPJS Ketenagakerjaan, ada program JHT, Jaminan Hari Tua. Nah, berapa nanti tempat pensiunnya? Nanti tanyakan saja ada duitnya tentunya. Tergantung nanti ambil programnya kan ya. Gitu loh. Ada namanya jaminan kematian, ada jaminan kematian. Nah, jadi kalau meninggal ada santunan itu udah berjalan, kayak begini udah berjalan. Nah, guru-guru. Nanti kita sertakan juga ternyata guru-guru juga udah masuk juga dalam BPJS apa namanya terus yang dibayarkan oleh Provinsi Jawa Barat. Dan juga nanti ada informasi kartunya, ada kartunya. Nah, kemudian juga jaminan pensiun, misalkan ada dari pensiun secara jaminan kehilangan pekerjaan. Contoh, misalkan ketika lembaga ini suatu saat misalkan punten misalkan sampai bangkrut misalkan atau misalkan diakuisisi oleh pihak lain misalkan dan pihak lain, nah dia kan tuh nggak gantung tuh guru tuh. Aduh, ya teh, kena bulan tengah aja ibu Maya. Nah, sementara ada program aku ada program terus. Aduh, ini masalah lagi kan? Ini masalah lagi kan? Itu. Nah, akhirnya apa? Timbullah keributan. Karena biasanya Bapak Ibu timbulnya masalah rumah tangga gara-gara ada program aku itu biasanya. Itu biasanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan layanan transportasi kita itu tidak cuma mengalihkan dari online kepada online, tapi lebih juga memberikan jaminan kenyamanan kepada para pendidik dan tenaga pendidikan. Namun dia udah nyaman, gurunya nyaman, keluar mana-mana, itu insya Allah ada lagi aman. Nyaman, keluar kemana-mana dengan layak-layak pikiran nanti aman gitu. Dia ngajar dengan nyaman, gitu. Fokus. Tapi kalau misalkan pas ngajar, lupa hutang. Kadang-kadang dia telepon ku lisi. Kayak jam 8, telepon deh.
bukan lapor itu pusing kaki, coba kita tulis sih mana? Ada lo pusing. Ayo apa? Karena kita fokus pak, ada yang fokus. Lumpur. Link-link gitu kan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Bahkan nanti ada program yang tadi ada berefek kepada pemilikan rumah ya. Ada di sini. Program apa namanya itu? Manfaat layanan tambahan. Misalkan Bapak Ibu yang belum punya rumah, bisa nanti memiliki rumah seharga 500 jutaan ya. Tapi rumahnya. Rumahnya perumahan. Ah, gopean kan saya kan gopel. Sekarang tuh ya, Bu, mau nabung biasa Mampu kumpul. Nah, makanya terdampingilah dengan BPJS ini, gitu kan. Supaya guru-guru gak lupus pikirannya. Para muslim gak lupus bayar sendiri, tapi manfaatnya gede, gitu kan. Jadi, Bapak Ibu saudara misalkan, bagi misalkan yang penghasilan 2 juta misalkan, cukup bayar 10.000 saja. Bagi yang sejuta penghasilannya, cukup bayar 5.400 ya. 400 yang 2 juta 510.800 sebulan. Ya, sebulan. Nanti skemanya akan diterangkan oleh BPJS dan seperti apa jenisnya. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada program pemerintah yang bagus, rakyatnya nggak tahu. Gitu kan? Rakyatnya nggak tahu. Padahal udah bagus program-program. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya nanti akan diterangkan oleh BPJS tentang teknisnya seperti apa. Bagaimana kewajiban lembaga atau tanggung jawab lembaga, bagaimana tanggung jawab dari individu peserta itu sendiri. Saya berharap Bapak Ibu sebagai kepala madrasah hari ini memimpin buat kebijakan-kebijakan yang memberikan manfaat buat orang banyak, buat guru kita. Tasawwuful imam ala waqiyati manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin bagi rakyatnya, bagi warganya, bagi jamaahnya membawa kemaslahatan yang panjang terus, gitu kan, mengalir terus. Gitu. Nah, dengan demikian berarti kita orang soleh dan berinvestasi untuk masyarakat. Ini yang paling penting saya pikir. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada BPJS ya. Ini saya akan kawal terus ini. Bu ini ada berapa yang hadir? Ada berapa? Yang ada berapa para lembaga? Ini para pengawas saya mohon nanti yang tidak hadir juga diinformasikan. Gitu. Diceknya ada berapa? Banyak. Kayaknya full. Ini jangan sampai saya pulang ini pada pulang kanan. Sekarang saya akan sosok berjadi online. Jadi kayaknya mah gampang Pak. Pengawasan sekarang mah dituduh puasa nggak bisa. Bahwa saya di pesantren pun saya mencoba menuju jarak jauh belum puasa. Bener. Kayak ngomong jarak jauh aja. Kan bola bikin kayak ngumpul bisa deh. Telepati. Belum puasa, belum jago. Ayo ngomong jemuran di Mekah. Belum puasa ulang. Gitu. Ayo kamu tuh bisa video call. Kayak kuota. Ada kuota. Bener kuota gitu kan. Gila hasil dari saya bikin. Berapa yang hadir orang? Kang? Ada berapa yang hadir? Yang ini dari ini misalnya. Kalau dilihat dari kursinya full sih Pak. Ini kolaborasi. Tapi menyampaikan 20 kursi. Kolaborasi. Soalnya nanti ada evaluasi ini Pak. Iya. Kita ada evaluasi. Ini saya dipantau soalnya. Jadi ini presiden dipantau. Berapa yang diundang, berapa yang tidak hadir. Jangan sampai begini. Boro-boro diundang, diundang tidak datang. Mana? Ini ada. Padahal manfaat untuk orang banyak, manfaatnya untuk guru-guru semuanya. Ini kan jalan-jalan Bapak sekalian. Gitu. Bagaimana makanya kita hashtag. Ini masanya pemerintah buat badannya. Yang menurut saya ini, gitu. Lembaga negaranya, gitu. Insya Allah. Jangan sampai punten. Bapak Ibu banyak yang terjebak kepada asuransi-asuransi yang saya pikir Bapak banyak yang tinggi kan, yang menjadi masalah kan, gitu kan. Udah bayar pas bayar hilang data juga gak datanya, masalah. Kalau ini kan negara ini, undang-undang, undang-undang, gitu. Yang sama seperti itu, ya. Ya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya.